Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah yang mulia, puji syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita, mengaruniakan kita nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita. Dari sekian banyak nikmat Allah, itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat at-taufiqu lit-ta'ah, taufik sehingga kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan, bisa ibadat, bisa belajar cawisan seperti pada malam hari ini. Semua itu berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat itu tak pacak kita nak hadir di majlis pada malam hari ini. Walaupun dekat rumah, kadang-kadang masjid, cawisan tu kalau tak tergerak, tak diberi hidayah oleh Allah, tak datang. Maka alhamdulillah syukur ya, kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kesempatan untuk terus menimba dan menuntut ya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa terus belajar dan belajar, ini menjadi sebab melapangkan jalan kita untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan sabda Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa belajar ya, melu ta'lim, melu cawisan, ikhlas semata karena Allah, maka hakikatnya kita mempermudah, memuluskan ya jalan kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kumpul di dunia ini, di majlis ini, kumpul juga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan, ke hadrat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau termasuk kita. Mudah-mudahan kita adalah umat Nabi yang setia dalam sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bahasan kita fikih. Ya, sebenarnya kitab yang kita bahas adalah kitab Safinatun Najah. Tapi khusus untuk bab ini kita mengutip kitab lain, ya, kitab Al-Jawahir An-Naqiyah. Karena di kitab Safinatun Najah itu rukun salat itu hanya kita punya channel khusus di Facebook, Cawisan Banjarmasin, yang menyimpan ya kajian-kajian kita, cawisan kita selama kita belajar ini. Kita lanjutkan. Masih di bahasan yang kemarin, nyambung sebentar sebelum kita lanjut rukun salat yang ketiga, yaitu berdiri. Wa yusirra ghairahu min munfarid wa ma'mum in balagha sautal imam jami'al ma'mumin wa illa jahara ba'duhum litabligh lakin because dzikri walau ma'al i'lam fi takbiril intiqal fa in qasadal i'lam faqat aw atlaqa darra hadha fi haqqil 'alim amma fi haqqil 'ami fala yadurru mutlaqan. Jadi setelah kita takbiratul ihram, tangan kita bersedekap, sunnah membaca doa iftitah ya. Nah, tapi sebelum itu kita bahas juga, sebelum bahas doa iftitah. Nah, bagi makmum takbir tadi itu dibaca secara sir. Bagi makmum atau kita yang salat sendirian, membaca takbiratul ihram itu secara sir. Jadi yang kuat itu cuma imam. Kita makmum takbirnya sir, baik takbiratul ihram ataupun takbir intiqal. Jadi makna sir itu cukup kita sendiri yang mendengar. Kalaupun kiri kanan kita atau orang di belakang kita terdengar, itu tidak terdengar keseluruhan, paling sayup-sayup baik. Ada desis baik. Nah, itu tidak masalah ya. Jangan sampai terdengar Allahu Akbar sama ucap imam. Nah, itu makruh. Jadi sunnahnya sir, arti sir itu kita dewek yang dengar, bukan juga tidak terdengar sama sekali. Nah, kecuali suara imam tidak terdengar.
Karena masjid besar, imam tadi kecil. Biasa pakai mic, hari itu udah pakai mic. Ya, karena mati lampu misalnya. Sehingga suara imam hanya terdengar di shop yang awal, yang depan. Sementara masjid hari itu penuh, misalnya sholat Jumat itu penuh ya. Yang belakang tidak terdengar. Maka boleh makmum yang sadar bahwa suara imam tidak terdengar ke jamaah paling belakang, boleh jamaah tadi menjadi muballigh. Arti muballigh itu bukan penceramah ya dalam hal ini. Muballigh yang penceramah itu lain lagi ya urusannya. Nah, dalam sholat ini ada namanya muballigh, itu yang menguatkan suaranya supaya makmum lain mendengar juga suara takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain. Nah, itu namanya muballigh. Perbuatan dia mengeraskan suaranya itu supaya makmum lain terdengar, itu namanya tabligh. Ya, tapi ini sifatnya tidak terus-menerus ya. Hanya sesekali pada waktu-waktu diperlukan saja. Untuk masjid yang besar, jamaahnya banyak, tidak terdengar ya itu. Kalau masjid kecil dan suara imam sudah terdengar sampai ke belakang bahkan jauh ya, ke rumah-rumah penduduk pun terdengar, maka tidak perlu mengangkat tabligh atau muballigh tadi. Nah, ketika muballigh tadi bertakbir ya, niatnya itu harus zikir. Jadi niatnya zikir, yuk baca Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Dia menguatkan suara. Sama seperti imam suaranya dikuatkan, bahkan mungkin lebih kuat dari imam. Nah, niat kita waktu baca takbir dan selainnya tadi niatnya apa? Zikir. Baca Allahu Akbar niatnya zikir. Baca sami Allahu liman hamidah niatnya zikir. Takbir nak sujud dan seterusnya itu niatnya zikir. Sang muballigh tadi. Termasuk juga kalau kita nak mengingatkan imam yang lupa. Baca subhanallah kan? Nah, niat waktu subhanallah, imam lupa misal. Niatnya zikir. Itu yang benar. Yang pertama ya. Yang kedua dibenarkan adalah zikir sekaligus niat memberitahu imam. Kalau subhanallah tadi. Atau niatnya selain zikir juga sekaligus berniat memberitahu makmum yang lain. Bahwa imam sudah ruku, imam sudah i'tidal, imam sudah sujud, maka dia pun menguatkan takbirnya tadi. Nah, jadi niatnya dua. Niat zikir sekaligus pemberitahuan. Boleh. Nah, yang salah yang ketiga. Apa yang ketiga? Fa'in qasral i'lam faqat. Kalau niatnya hanya beritahu baik. Jadi waktu kita muballigh tadi, atau yang ucap subhanallah tadi, niatnya cuma beritahu. I'lam saja, pemberitahuan saja, informasi saja, maka sholatnya batal. Ya. Atau tidak ada niat, au atlaqah. Tidak ada niat nih, tidak ada niat beritahu, tidak ada niat zikir. Jadi cuma takbir doang. Nah, itu arti mutlak itu ya. Tidak kata niat. Kata niat zikir, kata niat beritahu, hanya mengucap Allahu Akbar. Ya, lurus saja tanpa niat. Ini juga bisa batal. Nah, siapa yang batal dengan mengucap takbir atau subhanallah tanpa niat tadi, atau niatnya cuma beritahu, dharra hadza fi haqqil alim, bagi orang yang sudah tahu hukum, sudah ngerti hukum ya. Nah, bagi yang tidak ngerti hukumnya, tidak tahu bahwa itu salah, bahwa itu dapat membatalkan salat, maka salatnya tidak batal ya, bagi orang yang awam. Jadi mengucap subhanallah kadang berkali-kali kan, imam lupa tuh. Padahal cukup maksimal 3 kali. Ini kali-kali sampai imam menurut kehendak dia. Ya, rame masjid itu. Subhanallah. Nah, itu kalau yang tahu hukum batal. Tapi kalau dia tidak tahu hukum, orang awam, maka sholatnya tidak batal. Terus wa du'aul iftitah. Nah, ba'da takbiratul ihram. Sunnah membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Wal israr bihi lil munfarid wal imam wal ma'mum. Nah, membaca doa iftitah hukumnya sunnah dan membacanya sir pada seluruh orang yang sholat, baik imam, makmum atau sholat sendirian, membaca doa iftitah sir. Jadi jangan dijaharkan, jangan dikeraskan. Nah, doa iftitah kalau di versi kitab ini ya, Al-Jawahir An-Nakiyah ini pendek saja, dari wajjahtu wajhiya sampai wa ana minal muslimin. Jadi memang doa iftitah ini banyak versi. Ya, ada yang Allahu Akbar kabira, ada yang langsung ini wajjahtu wajhiya, ada yang cuma Allahumma ba'id baini. Kalau hafal, kalau kata Imam Nawawi dalam Al-Azkar, silakan dibaca semua. Kalau sholat dewean atau jadi imam tapi makmumnya bakal ridho,
Kalau imam baca gala seluruh versi doa iftitah itu, karena bakal lama kan? Ya. Nah, kalau makmumnya ridho, imam baca gala-gala, atau kalau kita sholat dewan boleh. Kalau juga ya, itu pun kalau hafal, mentah hafal ya pilih salah satu boleh. Ya, boleh. Nah, paling pendek adalah dari wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Nah, cuma sampai itu boleh. Ini yang termasuk singkat. Atau hanya pakai Allahumma ba'id baini boleh. Ya, jadi banyak versi. Nak pakai sikok-sikok riwayat tadi pisah-pisah ya boleh, atau nak digabung boleh, tak dibaca gala boleh tak, tapi makruh. Boleh tapi makruh, arti boleh tapi makruh itu sholatnya sah. Kalau tak baca doa iftitah sholatnya sah, cuma tak dapat pahala sholatnya itu karena meninggalkan yang sunnah. Ya kan rugi ya, memang tak batal, memang sholatnya sah tapi makruh, artinya lebih baik dibaca. Baik, nah kita bahas itu tambahan yang minggu lalu. Kita bahas rukun sholat yang ketiga, wal qiyam fil fardi lil qadir alaihi. Ya, berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu. Artinya rukun sholat berdiri ini, berdiri betul ya, tegak lurus, ini hanya berlaku pada sholat wajib. Ya. Jadi kalau sholat wajib berdiri kalau mampu. Lil qadir, bagi yang mampu. Berarti kalau tak mampu tidak wajib berdiri. Nah, pada sholat sunnah ya, walaupun kita mampu berdiri, sholat sunnah tadi kita kerjakan sambil duduk, sah. Khusus sholat sunnah. Maka kata ulama, rukun berdiri dalam sholat itu hanya berlaku pada sholat wajib saja. Ya, hanya berlaku pada sholat wajib. Sholat sunnah, misalnya kita tahajud nih, tahajudnya banyak, misalnya 12 rakaat. Ya, pas boleh 6. Capek misalnya kalau baca ayat yang panjang-panjang, 1 rakaat 1 juz misalnya ya. Oh, panjang nih ya. Pakam ya. Mungkin kahfi itu sholat sunnah 1 rakaat 1 juz. Ya, maksudnya 1 juz minuman. Nyambung salah lagi ya kan. Oh, saking panjangnya. Akhirnya masih sisa 6 rakaat nih. Ya. Capek. Mau kerjakan sambil duduk, sah. Karena tahajud itu sunnah, sholat sunnah sah dikerjakan sambil duduk. Tapi kalau mampu berdiri sholat sunnahnya duduk, itu pahalanya dipangkas 50%. Ya, karena dia mampu berdiri. Nah, kecuali dia sholat duduk tadi memang tidak mampu. Memang tidak mampu. Baik pada sholat wajib ataupun sholat sunnah sah. Dia sambil duduk tadi. Dan kalau memang dia tidak mampu karena sakit, karena udah tua ya, kalau berdiri lama-lama motor dia kan goyang ya, pegang sendok lagi gemeter kan. Nah, maka dia kerjakan sholat sambil duduk karena memang tidak mampu, tidak dipangkas pahalanya, tetap dia dianggap berdiri karena duduknya dia darurat. Karena uzur, bukan sengaja. Faman ajuza fi shalla qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri boleh duduk. Nah, duduknya itu ada pilihan. Ya, tidak duduk sembarangan. Ya. Duduk yang pertama dalam sholat duduk, misalkan sakit ya, maka sholatnya itu boleh duduk. Yang pertama pilihan duduk iftirosh, duduk tahiyat awal. Sholat dengan duduk, tapi versi duduknya, cara duduknya duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu duduk tahiyat awal. Kahfi bisa contohkan sini biar masuk TV sini, depan sini. Contoh duduk iftirosh. Ada yang itu belaga cakep itu kan belakang. Jadi biar kakinya masuk kamera. Mukamu udah usah masuk kamera, kakimu baik. Karena engkau terlalu ganteng ya. Masyaallah. Mana benar duduknya? Duduk iftirosh itu duduk tahiyat awal. Jadi kaki kiri itu diduduki. Ya, jadi pantat kita berada di atas kaki kiri dan kakinya dibaringkan ya. Gini melintang ya. Kaki kanan tegak dengan jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat. Tuh ya. Benar duduknya? Ini cara duduk yang pertama. Ini namanya duduk iftirosh. Jadi kalau kita sholat sambil duduk, pilih duduk ini. Kalau mampu.
Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya, karena justru kakinya yang sakit, ya kan? Ya, maka pilihan kedua, duduk tawarruk. Duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Nah, mana duduk tahiyat akhir? Ya, jadi pantat kita, mohon maaf, itu tidak di kaki, tapi langsung ke lantai. Nah, kaki kanan tetap ditegakkan. Ya, gitu. Benar? Nah, dilipat sehingga apa? Oh, ini jari-jari kaki itu menghadap ke arah kiblat. Jadi ditekan seperti itu. Ya. Nah, seandainya duduknya salah. Ya, damai ini sah tidak salat kalau dia baca tahiyat awal atau baca tahiyat akhir. Duduknya tidak benar, salah. Niat dia mau iftiros, niat dia mau tawarruk, tapi salah duduknya. Sah tidak salat? Sah. Karena harus kita bedakan dua. Ya, duduk cara iftiros dan tawarruk tadi sunnah. Duduknya dengan cara iftiros dan tawarruk itu duduk yang sunnah. Nah, yang wajib itu yang penting duduk. Baca tahiyat itu duduk. Ya. Jadi duduknya wajib, teknisnya sunnah. Bisa dibedakan? Ya. Duduknya wajib, cara duduknya sunnah. Gitu, jelas? Jangan baca tahiyat itu bertegak maksud itu atau jongkok. Nah, itu yang tidak sah. Baca tahiyat sambil jongkok. Nah, itu seolah-olah kan atau meraung. Ya kan? Meraung dengan jongkok mirip ya, sama enggak ya? Sama baik sebenarnya itu. Bahasa dusun baik meraung tuh ya. Nah, gitu. Jelas? Nah, kalau tidak bisa duduk ini, jadi ini pilihan kedua. Tidak bisa duduk tarabbu. Duduk tarabbu sini, bersila. Nah, bersila. Nah, kalau bersila ngadap ke sana, Bang. Duduk bersila. Ya, gitu. Ini pilihan ketiga dan tidak boleh lompat-lompat. Jadi harus urutan. Kalau sholatnya mau duduk sambil duduk, ya, maka cara pertama pilih iftirosh. Yang tadi sudah dicontohkan kahfi, ya. Yang kedua tidak mampu iftirosh, tawarruk. Duduk tahiyat akhir. Tidak bisa tawarruk, pilih alternatif ketiga duduk tarabbu. Ini duduk bersila ini. Ini duduk paling lemah sebenarnya kan? Ini duduk tarabbu. Tidak mampu, terserah. Sepacaknya. Misalnya lutut yang sakit mana pacak nak duduk ini kan? Lurus lonjoran, sah. Ya, atau duduknya di atas kursi, ada yang gitu ya. Duduknya di atas kursi. Salatnya sambil duduk dan di atas kursi, sah. Nah, itu pilihan keempat. Duduk sepacaknya. Ada yang karena sakit kaki akhirnya salatnya main duduk. Oh, ini nah udah. Karena memang kaki sakit, enggak apa-apa. Ya, cuma kalau di masjid ngurangi sop itu. Dubu diambilnya ya. Karena memang darurat, uzur sah. Ya, tak apa-apa. Jelas? Nah, kau mantaplah di sini. Oke, ada tugas lagi ya. Masuk TV lah. Iya, sekalian iklan kan? Tak mampu duduk dengan yang tadi bebas ke bagaimanapun duduknya tadi, baru pilihan berikutnya baring. Jadi tidak ada lompat ya, urutan. Berdiri, betul. Sudah tidak mampu berdiri, duduk iftirosh. Tidak mampu iftirosh, tawarruk. Tidak mampu tawarruk, tarabbu. Tidak mampu, terserah. Ada tadi ya, masya, sepacaknya duduk. Yang penting duduk. Nah, yang penting duduk. Tidak mampu, walaupun duduk sembarangan, masing baik duduknya tadi, baru pilihan berikutnya. Fa in ajuza 'anil qu'ud shalla muttaji'an. Kalau tidak mampu duduk, maka salat berbaring. Nah, baring ini pun ada pilihan. Ya. Yang namanya baring itu afdolnya baring miring kanan. Miring kanan. Kalau sana kiblat, misalnya kalau sana kiblat ke arah sana lurus, maka kepalanya sebelah sini. Jadi bagian kanan itu miring kanan ya, miring kanan. Jadi kepalanya di sini, kaki di sini. Itu pilihan baring yang pertama. Itu yang paling afdol. Baring miring kanan. Tidak mampu karena mungkin di perutnya dibesul belah kanan ini kan, maka miring kiri. Nah, miring kiri itu mana? Berarti putar kepalanya di sini, kaki di sini. Miring kiri ya. Kalau miring kanan kayak ini kan? Nah, miring kiri gini. Jadi tetap posisi menghadap ke arah kiblat. Cuma beda. Kalau miring kanan tadi kepala di sini, kaki di sini. Kalau miring kiri berarti kepala yang di sini, kaki yang di sini. Jadi tidak boleh membelakangi kiblat. Ya, tidak boleh membelakangi kiblat, tetap menghadap ke arah kiblat. Nah, itu pilihan yang kedua dalam berbaring.
muttaji'an. Tak mampu miring kiri, apa yang dilakukan? Pilihan berikutnya. Ya. Fa in ajuza 'anil ittija' shalla mustalqiyan. Kalau tak mampu miring kanan dan miring kiri, maka salatnya nelentang. Nelentang, bukan nelantang ya. Kalau nelantang tuh negok tang, ya kan? Tang, tahu tang? Iya. Kalau untuk muntir itu. Jadi nelentang. Arti nelentang itu apa? Posisi bagian depan tubuh kita menghadap ke atas, ya kan? Gitu. Jadi punggung kita ke lantai. Nah, kalau kita pilih posisi nelentang, kepala kita harus diganjal lebih tinggi. Jadi bantal, pakai bantal 2 atau 3 ya. Kalau 4, saro, ring 4 ikut bantal kan. Nah, 2 bantal lah. Sehingga kepala kita agak lebih tinggi. Jadi kepala kita pacak ngawas ke arah kiblat, ke arah depan. Itu. Jadi sampai detail itu ya aturan salat. Terus kalau tidak mampu juga au ma'a bitor fihi. Ya. Jadi dia memberi isyarat dengan matanya. Jadi ruku sujudnya kan tidak baca tuh. Salat itu nelentang itu kan. Jadi kalau dia salat dalam posisi nelentang itu, pertama dia tentu tidak bisa ruku dan sujud dan seterusnya ya. Maka ruku sujudnya pakai au ma'a bitorfihi, menggunakan isyarat mata. Jadi dia kalau berdiri matanya lurus ke depan. Ya. Allahu Akbar, lurus ke depan. Jadi main mata salatnya. Main mata. Bukan kanyi bukan ya, main mata. Jadi lurus ke depan matanya. Itu dianggap berdiri. Mungkin nanti akan mengalami barangkali sakit ya kan. Nah, ini hukum ini sudah paham. Kalau baca sehat terus kahfi ya. Kalau baca, cuma kan itu kehendak Allah. Sakit, sehat gitu kan? Kehendak Allah, kudrat iradatnya Allah. Nah, jadi kalau dia berdiri matanya lurus. Ya kan? Sudah nanti bacaan. Sujud ruku kan? Allahu Akbar, takbir dia betul ruku. Jadi tetap takbir dipakai. Allahu Akbar, bacaannya. Doa iftitah, baca Fatihah, baca surah, lurus mata ke depan. Nanti takbir Allahu Akbar, ruku kan? Jadi dalam hatinya ada niat ruku. Hatinya berniat ruku. Matanya karena ruku turun dikit, jangan lurus ke depan. Tunduk sedikit. Nah, aku udah baca juga salat itu karena udah pernah ya. Mudah-mudahan jangan itulah. Jadi arti sehat terus kan? Jadi kalau berdiri lurus, kalau ruku nunduk dikit matanya. Nunduk dikit ya. Terus nanti sami Allahu liman hamidah, naik lagi matanya kan? Ya, sudah tuh nanti sujud, turun lagi lebih rendah dari ruku, jadi lebih nunduk lagi matanya ke bawah. Begitu seterusnya. Tidak mampu juga dengan isyarat mata. Fa in ajuza 'anil ima, jika tidak bisa sholat dengan menggunakan isyarat mata, ajra arkanas salati ala qalbi. Cara sholat berikutnya adalah ini untuk sholat yang sakit, orang yang sakit ya. Maka dia mengerjakan rukun-rukun sholat tadi di dalam hatinya. Ya, dalam hati. Ya, sholat dalam hati. Terakhir, tidak bisa sholat dalam hati, ya berarti sudah disolati. Ya, Allah. Wala yatrukuha madama akluhu thabitan. Tidak boleh meninggalkan sholat selama akluhu thabitan, selama akalnya masih waras. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sholat tetap wajib selama masih ada nyawa, selama akal masih waras. Nah, kalau awak sehat, akal tak waras, tak wajib sholat. Penggila itu kan sehat badannya, tak sakit-sakit, tidak, walaupun baju tak ganti-ganti, tidur di sembarang tempat, tak pernah sakit penggila itu kan. Tapi akalnya tak sehat, maka dia tidak wajib sholat. Nah, jadi kalau ada orang waras tak sembahyang, ilo itu hakikatnya, ilo. Nauzubillah min dzalik. Jadi selama akal masih waras, badan masih sehat, ya masih ada nyawa, bukan badan masih sehat. Ya, walaupun sakit kan itu masih hidup.
kan? Selama masih hidup, walaupun sholat menggunakan isyarat mata atau hanya sholat dalam hati, tetap wajib. Nah, tidak wajib lagi sholat itu kapan? Ketika sudah koma, koma, apalagi titik, ya kan? Nah, titik itulah, penghabisan. Disolatkan justru kahfi ya, tidak disolatkan? Kaget pada saatnya, nah itu. Tak tidak kata yang nyemayang kan? Amman naflu fa yajuzu lil qadir 'ala al-qiyam ay yusalliha qa'idan aw muttaji'an ghaira anna lahu nisfa ajril qa'im. Nah, untuk salat sunnah boleh bagi yang mampu berdiri tadi mengerjakan salat sunnah sambil duduk atau berbaring. Cuma pahalanya nisfu ajril qa'im, separuh. Pahalanya separuh. Khusus salat sunnah ya. Bi khilafi ma law sallahu min qu'udin ajizan. Beda kalau salatnya tadi duduk karena tidak mampu berdiri. Ya, karena uzur. Fa innahu la yankusu min ajrihi syai'un, pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Karena uzur. Ya. Kalau uzur itu pokoknya walaupun tak dikerjakan tetap dapat pahala. Misalnya kita contoh lain ya, kita pengen sholat berjamaah. Ya. Saking semangatnya dulu, lama. Lah ditunggu, lah azan, lah baca Quran, nunggu jamaah tak datang-datang. Akhirnya tubuh dewek itulah salat. Ya, kita dewean di masjid tadi. Niat kita ke masjid pengen jamaah kan? Ternyata tidak ada orang. Tetap dapat pahala jamaah walaupun kenyataannya kita salat dewean. Nah, itu unggulnya ya. Jadi pahala niat nak jamaah itu didapat. Karena tidak jadinya salat berjamaah itu bukan karena sengaja. Kita ganti rewang. Ya, kita tidak ada ganti yang menemani kita sholat jamaah tadi. Maka dengan seperti itu, walaupun sholatnya sendirian, ya tetap dapat pahala jamaah. Sampai di situ kita sudah menuntaskan 3 rukun sholat, ya, niat, takbir, dan berdiri. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Untuk masalah yang koma dengan gila misal ini dia itu koma atau gila cuma dalam jangka waktu beberapa tahun, itu untuk kewajiban sholat itu apa mesti dikodok apa cak mana Ya, gila itu kan memang tidak wajib ya, orang yang tidak waras. Kan syarat sah sholat itu adalah syarat wajib itu kan Islam, balik, dan berakal. Maka ingat syarat sah sholat ya. Syarat wajib, syarat sah itu diantaranya adalah berakal. Islam, balik, berakal, itu syarat wajib. Ya kan? Maka ketika tak berakal, walaupunlah dewasa, ya kan? Termasuk orang yang sudah dewasa tapi nalarnya tidak jalan, itu berarti tidak dianggap berakal, alias bukan mukallaf. Maka memang sholat dia tidak wajib. Ya, nah, termasuk orang yang hilang akalnya karena junun, karena gila dan sebagainya. Maka dia tidak wajib mengkodok sholatnya selama dia gila. Seandainya dia gila, terus waras, sehat, maka sholat yang ditinggalkan selama gila tadi tidak. Karena memang dia tidak wajib. Sama seperti haid. Wanita yang haid itu kan memang tidak wajib sholat. Maka ketika masa haidnya habis, dia tidak wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan selama haid. Gitu ya. Atau orang yang kalau murtad wajib ya. Orang kafir masuk Islam, mu'allaf. Ya. Misalnya dia kafirnya itu 60 tahun. Umur 61 baru masuk Islam. Ya kan? Nah, wajib tidak dia mengkodok sholat yang selama berapa tahun dia belum masuk Islam? Itu tidak wajib. Karena memang belum wajib bagi dia. Kan sholat itu hanya wajib bagi orang Islam. Sementara di Islam ini kafir. Ya. Belum masuk Islam, maka tidak wajib. Nah, tetapi sejak dia masuk Islam, dia wajib mengerjakan seluruh ibadah yang diwajibkan dalam Islam. Sejak di Islam saat itu misalnya tinggal satu sholat yang dia tinggalkan dengan sengaja tadi atau tidak sengaja, wajib dia terhitung sejak Islam. Nah, beda kasusnya dengan orang murtad.
orang murtad itu walaupun setelah dia murtad dia tidak diakui lagi sebagai seorang muslim, kewajiban bagi dia tetap adu karena dia sempat menjadi muslim. Nah, seandainya dia murtad selama setahun, kewajiban yang dia tinggalkan selama murtad setahun tadi tetap wajib bagi dia. Maka kalau masuk Islam lagi, ya, setelah murtad selama setahun, berarti dia meninggalkan sholat setahun, puasa Ramadan dalam tahun itu. Maka ketika dia kembali ke Islam, seluruh sholat yang dia tinggalkan, seluruh puasa wajib yang dia tinggalkan, wajib diqadha. Karena apa? Dia murtad. Nah, sebagai hukuman dia sudah murtad, dia tetap wajib mengerjakan sholat. Jadi beda hukumnya untuk yang kafir dengan yang murtad tadi. Nah, itu perbandingannya ya. Jadi kalau memang yang tidak wajib, maka tidak wajib dia ya, untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama ini karena gila dan sebagainya. Ya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nak nanya Tat, soal yang kita apa dak kate kanti rewang salat berjamaah tadi. Kita lazan dewek, qomat dewek, imam dewek itu Tat. Ya. Itu cak mana niatnya itu Tat? Apa pakai imamah apa biasa be itu? Oh iya, teknisnya. Ya, kalau ibadah itu kan sesuai aturan, syarat dan rukun, ketentuannya berlaku. Kalau kita memang sholat dewean, maka ya niatnya sholat dewean. Yang kita bahas tadi pahalanya. Ya. Jadi kalau teknis tetap sebagaimana aturan sholat. Kalau dewean ya niatnya dewean. Mau doa dewean niatnya jadi imam ya kan? Atau niat jadi makmum, siapa imammu? Jadi tetap sebagaimana aturan. Kalau sholat dewean niatnya sendirian. Biarkan limanya lain ya. Kalau berjamaah ya kalau kita imam niat imam, kalau makmum niat jadi makmum. Ya, masih ingatkan bahasan kita? Kalau sholat berjamaah itu sang makmum wajib berniat jadi makmum. Kalau imam hanya sunnah berniat jadi imam. Kalau makmum wajib, ya. Kecuali sholat Jumat, imam wajib berniat jadi imam, makmum wajib berniat jadi makmum supaya sholat Jumatnya sah. Nah, ya itu. Jadi kalau dewean, sholat dewean. Nah, yang kita bahas tadi adalah fadilahnya. Karena tidak jadinya sholat berjamaah hari itu bukan karena sengaja. Ya kan, dia niat nih pengen ngajak masyarakat, dia sudah azan bagus-bagus, kan mengas-mengas suaranya di lenggak-lenggokkan biar orang tertarik ya kan untuk datang ke masjid, masih tak datang. Sudah, tidak salah kita kan? Kita sudah maksimal, lah ditunggu malah kan? Ya, biasanya paling 5 menit, 10 menit langsung qomat, ini ditunggu ke setengah jam. Masih tak datang. Sudah, kita langsung salat. Ya. Dan insyaallah niat kita Allah Maha tahu. Niat kita pengen jamaah. Cuma urung jamaah kita hari itu karena tidak ada jamaah yang lain. Ya, sudah, insyaallah. Ya, begitu. Hatta misal ibadah yang kita biasa lakukan, ini perbandingan ya, kita kembangkan lagi contohnya. Ibadah yang biasa kita lakukan, cuma hari itu ada uzur. Hari itu ada uzur. Nah, misalnya kita contohkan taklim ini, cawisan ini. Setiap malam Sabtu kita cawisan di sini. Ini ronde kedua. Ronde pertamanya di Mushola Al-Mu'min ya. Tadi live 2 stasiun TV tadi ya. TV Novri dan TV Cawisan Banyuasin. Ya, Masya Allah 2 stasiun tuh langsung siarannya kan. Nah, yang Ba'da Isya ini kita biasa di sini di rumah Bang Edi kita ya. Biasa hadir. Cuma karena uzur, bukan sungkan ya, mansungkan ya, tak kati pahala mansungkan ya kan. Sungkan tuh lah ada banyak kan. Biasanya datang malam hari ini karena ada uzur, dan tentu yang namanya uzur itu bukan mancing ya. Kalau mancing bukan uzur ya. Mancing iwa kelepas dari kolam ya. Yang bos kolam nangis sedih kan, rugi. Yang mancing ketahuan, kata Bang Bani malam apa tadi Rabu. Itu sudah ditanyakan hukumnya. Aku agak berat jawabnya itu ya, minimal subhat kata aku ya kan. Nah, jadi memang betul-betul ada uzur. Misalnya ada yang bersakitan ya dan lain sebagainya, akhirnya kita tidak bisa datang malam hari ini. Maka walaupun kita tidak datang, tidak melok belajar, tidak melok makan pisang apa namanya tadi? Pisang chicken. Pisang chicken tetap dapat pahalanya.
tetap dapat pahalanya. Kalau memang uzur. Nah, kalau kati uzur hungkan me tadi tidak dapat kali-kali. Nah, itu contoh. Atau kita biasa tahajud nih, ya, tiap malam biasa tahajud, ya, 12 rakaat terus tahajudnya tiap malam. Cuma karena sesuatu dan lain hal malam itu tidak bangun. Asa bangun langsung subuh. Ya Allah, nyesel ya. Nyesel di dado. Biasa tahajud ini tidak bangun tahajud. Kata Rasul, amalan yang sudah menjadi wirid, sudah menjadi kebiasaan rutin kita, tidak pernah tinggal, tapi karena uzur akhirnya tinggal, tetap dapat pahala tahajud. Karena dia meninggalkannya bukan sengaja, tapi uzur. Nah ya, bisa dikiaskan dengan yang lain-lain ya kan gitu. Atau kita biasa nih tiap kali ke masjid masuk ke duit kecelengan, ya kan? Masuk ke duit kecelengan. Tiap hari memang sudah menjadi rutinitas kita infak tiap hari. Ya, dah banyak-banyak itu. Setiap kali masuk itu sejuta ya. Pakam nian ya kan? Dah banyak itu. Sejuta. Ya. Tiap kali masuk ke celengan, Masya Allah. Uang kayu lagi ada itu kan? Oh, Masya Allah. Nah, hari itu dia dilupakan oleh Allah SWT. Terlupakan. Biasa bawa duit, tak bawa duit. Oh ya Allah, tak bawa duit hari ini. Tetap dapat pahala dia sedekah. Karena memang sudah menjadi rutinitas. Maka penting kita punya wirid. Wirid itu amalan yang dikerjakan secara rutin, bukan cuma zikir. Nah, kita cawisan tiap malam Sabtu ini. Ini wirid. Kalau memang kita rutin melakukannya, itu wirid. Tiap hari kita ngaji 30 juz misalnya. Tiap hari. Agam. Kuluhu 3 kali itu sama. Ya. Nah, ketika itu jadi amalan tiap hari, kuluhu 3 kali, itu kan 30 juz pahalanya. Pahalanya ya. Tidak pernah tinggal. Suatu hari tinggal. Ya, terlupakan karena sibuk misalnya. Cuma bukan tiap hari ya, lupa tuh tiap hari bukan lupa namanya itu. Lupa tiap hari. Ya, sengaja hobi ya kan. Nah, insya Allah amalan yang sudah menjadi wirid itu ketika ditinggalkan karena tak sengaja, karena uzur, tetap mendapatkan pahalanya. Jadi maksud saya rumus ini ya berlaku untuk seluruh amalan yang memang sudah biasa dilakukan. Ya, nah, balik ke pertanyaan tadi, ya sholatnya tetap sholat dewean, ya, tapi insya Allah padilahnya dapat sholat jamaah. Karena niat kita nak jamaah, ya kan? Nah, karena innamal a'malu binniyat, amal itu kan dengan niat. Nah, kita niat nak baik, insya Allah sudah dapat pahala kebaikan. Kalau dilakukan berlipat ganda lah kebaikan. Begitu. Ada lagi? Pisang chicken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah zakat, Ustaz. Untuk yang 2,5%, Ustaz. Apakah wajib ke Basnas atau boleh diserahkan ke keluarga, tetangga atau orang yang membutuhkan? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat. Ya, zakat itu ya, tergantung jenisnya ya. Kalau perdagangan itu termasuk zakat yang kategori zakatnya besarnya hanya 2,5%. Kalau zakat pertanian nanti lain lagi hitungannya. Zakat ternak lain lagi hitungannya ya. Tapi secara umum zakat harta itu 2,5% dari harta yang kita miliki ketika sudah terpenuhi syarat haul dan nisab ya gitu. Nah, ini masalah pentasarrufannya, penyerahannya kemana? Ya, itu hak dari yang punya harta. Zakatnya nak disalurkan kemana? Jadi bebas, ya mau kemana pun. Ya, kalau kita percaya dengan amil yang ada karena lebih kredibel, kita yakin memang betul-betul sampai sesuai harapan kita sebagai sang muzaki, dan kita percaya dengan amilnya, silakan ke amil. Karena apalagi memang kita satu pintu ya, satu pintu seluruhnya misalnya memang di Banyuasin ini di Basnas semua. Itu insya Allah lebih lebih tepat sasaran ya kan, dan kita yakin percaya dengan para pengurus Basnas Banyuasin, silakan ya, itu boleh. Tapi kita bagikan secara langsung ya, karena memang tetangga kita lebih membutuhkan. Kalau kita keserah ke Basnas mungkin tetangga kita tadi tidak dapat karena sesuai data yang ada di Basnas ya kan. Nah, gitu, maka ya boleh ya. Jadi itu pilihan.
Khiar kita, bebas. Basnas boleh, ya, ke apa? Ke mustahiknya secara langsung boleh. Apalagi kita akan ada anggapan misalnya kita dianggap tidak bayar zakat oleh tetangga kita, kayu tidak pernah bayar zakat, karena dia merasa ada orang yang layak di lingkungan kita dapat tapi kita tidak pernah kasih misalnya. Itu kan berarti bakal menimbulkan fitnah, orang bakal suudzon dengan gitu. Maka dalam hal itu, jadi artinya tidak kita pukul rata ya, sesuai situasi dan kondisi. Kalau bakal menimbulkan fitnah seperti itu, maka tentu lebih afdol ya kita kasihkan ke tetangga. Ya, jadi kita memberikan sedekah kita, infak kita, termasuk zakat kita kepada orang-orang terdekat selama dia bukan tanggung jawab kita untuk menafkahinya, itu lebih afdol. Itu perintah Al-Quran. Jadi kita infak, kita sedekah, termasuk kita zakat ke orang-orang terdekat, ke sana, ke keluarga, ke tetangga, itu lebih afdol. Ya, karena mereka lah orang-orang yang paling sering bermuamalah dengan kita. Jadi membahagiakan orang yang paling sering ketemu sama kita itu lebih afdol. Ya, lebih baik. Jadi ini terserah kepada sang muzaki, yang mana lebih nyaman, lebih pas ya, dan tidak menimbulkan fitnah, ya silakan. Artinya tidak ada kewajiban harus ke sini, atau ya boleh dibagi. Jadi misalnya dari total 2,5% tadi misalnya berapa? 5 juta totalnya misalnya. Ya, sebagian atau seperempatnya kita kasihkan ke Basnas, ya. Sebagian kita bagi, boleh. Jadi dapat galau ya kan? Itu sah. Ya, tidak mesti harus ke Basnas galau atau ke mustahiknya secara langsung kita bagikan, tidak harus seperti itu. Jadi terserah. Ya, kalau saran saya biar dapat galau kan sebagian ada yang ke Basnas, sebagian tidak mesti setengah. Adalah dari bagian zakat tadi ke Basnas kita serahkan misalnya. Ya, sebagiannya tentu tidak dalam makna sebagian separuh ya. Boleh kita serahkan secara langsung ke mustahik yang berhak menerimanya. Jadi dua-duanya dapat. Itu tentu lebih baik. Kan kita. Jadi tidak ada kewajiban harus ya ke situ. Yang penting dikeluarkan zakatnya itu nah. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan Ustaz Yan, masalah mengusap muka saat sudah sholat, itu hukumnya gimana Tad? Ada yang ngomong boleh, ada yang ngomong tidak boleh. Iya. Ya memang dua-duanya ada. Terserah nak milih yang mana ya kan. Jadi tidak usah gitu aja kok repot. Kata Gus Dur kan begitu ya. Jadi terserah kita mau ikut yang mana. Yang ngusap ada dasar, yang tidak ngusap juga ada dasar. Jadi ada cerita. Ini saya dapat cerita ini lagi kuliah dulu, dapat dari dosen saya. Jadi orang NU sama Muhammadiyah itu berdebat, ya kan? Ngapalah orang NU itu kalau sudah sholat itu kan biasanya ngusap muka. Kan biasanya rata-rata NU ya, nah, ngusap muka itu. Muhammadiyah kan biasanya tidak, ya kan gitu. Jadi ini hanya pilihan, dua-duanya benar, ya kan? Kata orang NU pinter juga dia jawab, aku tuh sebenarnya bukan pula-pula ngusap tuh, cuma palak kau tuh pening. Pas nyingok kau tahiyat tadi katanya kau tuh muter-muter main. Saling kolak kayak gitu. Kalau NU kan mantap kan, udah muter-muter ya. Nah, kalau Persis Muhammadiyah itu kan muter dia. Nah, aku tuh bukan apa-apa. Nyingok kau muter-muter tuh pening malah aku. Jadi aku tuh ngusap rai itu muang sial. Nah, itu tapi guyon baik. Intinya silakan yang mana kita yakini. Tapi saya pakai ya semoga. Karena sholat itu bagian dari doa kan. Sudah doa, ngusap muka, ya kan gitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya Ketat,
sholat jenazah, Tat. Mm-mm. Sholat jenazah ini ya yang sering aku lihat kan yang lah mati, yang meninggal tuh yang tua-tua kan, yang disolat ke. Nah, apakah bayi yang baru lahir tidak disolat ke tidak apa-apa, Tat? Bayi yang baru iya. lahir itu. Jadi ada patokannya, ada ukurannya. Bayi yang lahir itu disolatkan atau tidak, atau 4 hukum fardu kifayah itu berlaku atau tidak bagi dia. 4 itu apa saja? Dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Itu 4 ini hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah. Nah, bayi, pertanyaannya, berlaku ada 4 hukum ini, ya? Atau ada yang tidak berlaku? Kalau kubur jelas berlaku, bungkus jelas berlaku, mandi jelas berlaku kan? Sholat yang jadi masalah. Disolatkan tidak bayi. Nah, ukurannya adalah ketika dia lahir tadi sempat hidup atau tidak. Kalau sempat hidup minimal lahzatan, sesaat, maka 4 hukum tadi berlaku. Berarti sholat pun disalatkan. Tapi kalau waktu lahir tidak sempat hidup walaupun sedetik, tidak sempat hidup, artinya sudah meninggal dalam perut waktu lahir tadi, yang ditandai tidak ada suara, nangis sekali nangis pun tidak, artinya waktu lahir sudah meninggal, maka dia tidak disolatkan. Tapi yang lain wajib ya, yang lain dibungkus, dibersihkan ya, itu tetap wajib, dikuburkan tetap wajib, kan begitu. Jadi patokannya sempat hidup atau tidak waktu lahir. Nah, tanda dia hidup, ya ada suara, ya kan? Budak kecil itu asal lahir pasti nangis. Atau mungkin ada juga yang tidak nangis, walaupun jarang ya. Nah, ketahuan oleh yang bidannya atau dukun beranak, kalau zaman dulu dukun beranak itulah, ya kan? Nah, memang hidup sempat, tapi tidak lama lahir tadi, tahu Pak? Tinggal lagi. Sudah, berarti dia sempat hidup. Ya, kalau sempat hidup walaupun sedetik, nah itu ukuran sudah paling minimal, ya kan? Maka berlaku seluruh yang fardu kifayah tadi, termasuk sholat. Nah itu patokannya, sempat hidup atau tidak. Nah, termasuk zakat, terkait dengan pertanyaan Senopri tadi ya. Oh ini direktur Nopri TV. Kayak ada TV Banyuasin nih kan. TV Pemkap tuh belum TV kita kayak pokoknya banyak nyiar ke dewe kan, dan jam tayangnya bebas suka-suka kita ya. Nah misalnya terkait zakat tadi, bayi baru lahir, jadi saya hubungkan 2 pertanyaan ini, masalah zakat dan bayi tadi. Jadi kalau bayi lahir itu sempat hidup di 2 bulan, maka wajib zakat. Ya, tetap wajib bayar zakat fitrahnya, zakat fitrah ya kaitannya. Jadi misalnya begini, ada ibu hamil, terus sebelum maghrib malam lebaran, itu kan hari puasa terakhir ya, buka terakhir itu. Nah, sebelum maghrib malam lebaran itu, artinya berbuka terakhir di Ramadan itu, bayi tadi lahir semenit atau beberapa detik sebelum azan, dia lahir, brol, ya kan? Berarti dia sudah lahir di bulan Ramadan kan? Masih Ramadan, walaupun beberapa menit atau detik di bulan Ramadan, dia sempat hidup di bulan Ramadan. Dan tentu hidup juga di bulan Syawal, karena sejak masuk maghrib berarti sudah masuk Syawal. Ya, itu sudah waktu wajib untuk bayar zakat fitrah malam Syawal itu. Ya, malam tanggal 1 Syawal. Berarti dia hidup di 2 bulan. Di akhir Ramadan walaupun hanya beberapa detik, dan masuk di bulan Syawal, wajib bayar zakat. Ya, wajib bayar zakat. Cuma kalau waktu dia lahir itu setelah azan, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, brol, lahirnya barengan azan, tidak wajib, karena dia tidak menemui bulan Ramadan. Jelas? Gitu. Nyampaikan pertanyaan dari akun Facebook Mustadin Ahyar, Pak Tadin ini. Tetangga Tapi gitu. yang tapi yang nanya bininya. Dari Teh Nani. Nanya Pak Ustadz, sah atau tidak kalau orang dulu kan nggak bisa baca tulis, tapi dia mau sholat bacanya Fatihah saja. Itu gimana, Tat? Iya.
Ya, memang orang tuh macam-macam. Ada yang bisa baca tapi tidak bisa nulis. Ya, karena dia belajar bacanya ngapal, denger, talaki. Ya, dia denger, lama-lama hafal ya kan? Asal bacanya benar ya sah. Ya, jadi patokannya benar atau tidak. Walaupun tentu kalau orang hanya hafal Al-Fatihah dengan cara mendengar itu tidak akan sesempurna bacaan orang yang pacak ngaji nian. Ya, nilainya itu tentu tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa full. Ya, yang pacak ngaji kenal huruf lagi belum tentu pas, ya kan? Apalagi cuma baca belajar dengar baik. Nah, tapi untuk ukuran beliau, tentu ini kan levelnya level orang awam ya. Untuk level orang yang hanya bisa itu ya sah bagi dia. Ya, sah bagi dirinya sendiri. Atau dia menjadi imam bagi orang yang ilmunya sama dengan dia. Sah. Jadi dia itu sesuai level. Nah, yang jadi masalah kalau dia cuma baca itu imamnya lebih paham. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Jadi untuk orang yang hanya hafal Al-Fatihah, ya, itu pun karena cuma dengar, bukan karena baca ngaji, dia hafal Fatihah tadi, maka sholatnya sah walaupun hanya baca Al-Fatihah saja. Ya, tapi tentu kan harus belajar. Jangan cuma puas dengan sebatas itu, ya, sampai belajar. Cuma sebelum dia sampai kepada ilmu yang lebih mumpuni, ya, sesuai ilmunya saat itu sah. Jadi dia tidak perlu baca surah lain karena dia cuma baca Al-Fatihah, hanya hafal Al-Fatihah. Bahkan orang yang tidak hafal Al-Fatihah sholatnya sah, ya, diganti dengan bacaan lain, misalnya surah lain dihafal. Tapi tidak mungkin juga ya, tak hafal Fatihah surah lain hafal, tidak mungkin juga kan. Untuk itu ini kan, nah, seandainya dah hafal Al-Fatihah boleh diganti surah lain. Surah lain dah hafal boleh diganti dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim masyaallah, ya kan, dan seterusnya. Ya, boleh diganti dengan zikir. Zikir pun tak hafal. Nah, boleh diam. Boleh diam selama bacaan Al-Fatihah. Cuma kan itu tidak baca tiap hari, kan dia wajib belajar. Mau deh bertahun-tahun sholatnya cuma diam karena dah hafal Al-Fatihah. Ya, uzur itu hanya berlaku sehari 2 hari. Hanya sementara intinya itu. Nah, setelah dia sholat yang cuma diam tadi karena dah hafal Al-Fatihah, dia wajib belajar sampai hafal Al-Fatihah, sampai benar Al-Fatihahnya. Maka ya baguslah majelis mardutillah kita ini. Belajar ngaji tiap malam ya kan? Belajar sholat, belajar ngebang ya kan? Belajar yang lain-lain juga, ngapal doa ya, tahlil, yasin dan sebagainya. Bagus. Ya, itu ilmu sehari-hari. Ya, itu. Tapi sah ya untuk orang yang memang ilmunya hanya sebatas itu, dengan ketentuan terus belajar. Karena belajar itu sampai masuk liang kubur, ya. Ya. Ini pertanyaan dari jamaah online dari Kak Yadi Maulana Abai. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustadz. Selamat Ustadz. Semoga sehat selalu. Amin. Nanya Ustadz, zikir jahar setelah sholat, mohon penjelasan. Ya. Ada hadis Ibnu Abbas ya yang meriwayatkan, yang menyebutkan bahwa kata beliau, kami tahu karena waktu itu Ibnu Abbas ini masih kecil. Ya, masih kecil. Jadi dia termasuk pemuda Islam, remaja Islam pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ingatan beliau kan karena masih muda ya, masih remaja saat itu. Jadi ingatan beliau sangat kuat. Dan juga beliau ini seorang ahli tafsir dari golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bergelar turjumanul Quran. Nah, beliau komen tentang masalah zikir dan doa dengan suara yang jahar, dengan suara yang keras. Apa kata Ibnu Abbas? Kami dulu ya tahu bahwa Nabi itu sudah selesai sholat ya, itu dengan gemuruhnya suara zikir ya Nabi dan para sahabat di Masjid Nabawi. Nah, hadis ini menjadi dasar kita kaum muslimin mayoritas di Indonesia ya yang bermazhab Syafi'i ya membolehkan zikir dengan suara yang jahar, dengan suara yang keras ya, zikir berjamaah rame-rame ya gitu. Jadi kalau mau disebutkan dalilnya banyak ya, ada firman Allah, ada hadis. Jadi intinya amalan kita bukan tanpa dalil, bukan tanpa hujjah
Itu diantaranya. Ya, masih banyak lagi kalau nggak disebut. Oke. Ada lagi? Nanya masalah khusyuk dalam sholat kan? Itu ada cara-cara yang tak biar khusyuk dalam sholat kan? Itu betul. Kahfi mundur dia. Mau ke belakang dia aja. Gemetar juga di depan sini sholat terus. Ya, khusyuk ini adalah dambaan kita semua. Ya, ketika kita sholat kita ingin khusyuk. Nah, pengertian khusyuk itu dulu apa? Khusyuk itu kan dalam ayat disebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah, ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sholat itu sangat berat. Wa innaha lakabiratun, sholat itu berat, illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa definisi khusyuk? Ayat itu sambungannya itulah definisi. Khusyuk itu adalah sambungan ayat tadi. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itulah makna khusyuk versi Al-Qur'an. Ya, sesuai dengan langsung definisi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk itu apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang yang sholatnya disebut khusyuk adalah orang yang ketika dia sholat dia yakin ya bahwa dia sedang munajat, dia sedang dialog, dia sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia sedang balik ar-ruju ilallah, dia sedang kembali kepada Allah. Berarti intinya orang yang khusyuk itu orang yang sholatnya hanya ingat Allah, bukan ingat dunia. Ya, jadi bukan ingat gewean, bukan ingat pekerjaan, ya, bukan ingat apa buntunya, utangnya, ya, pekerjaan enggak. Yang dia ingat hanya Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Salat itu hanya untuk mengingat Allah, bukan ingat yang lain, bukan ingat dunia. Nah, untuk bisa ingat Allah, ya tentu karena kenal Allah. Ya kan? Nah, untuk bisa mengenal Allah, jadi harus belajar tauhid. Ya, kenali sifat Allah, ya, kenali ya asma Allah. Jadi makrifat itu dengan cara apa? Mengenal sifat Allah, ya, mengenal asma Allah, paham tentang af'al Allah, perbuatan Allah. Baru bisa mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Ya, kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi ngapa kita tak khusyuk? Karena tak kenal Allah. Lebih kenal yang lain kan, lebih kenal dagangan, lebih ingat jualan, sehingga itu yang mendominasi pikiran kita dalam sholat, bukan tentang Allah, tapi tentang yang lain di sini. Ya, jadi ketika hati kita kosong dari Allah, maka yang lain yang masuk, kan gitu. Jadi nak khusyuk berarti tauhidnya harus dalam. Jadi betul-betul kenal Allah. Nah, kalau yang ikhtiar, memang ada kiat-kiat disampaikan oleh ulama. Jadi nak khusyuk itu ya harus menghilangkan gangguan-gangguan. Jadi sudut pandangan mata kita ngawasi tempat sujud. Ya, itu benar. Cuma tanpa kenal Allah, ngawasi tempat sujud baik. Jadi yang ada di pikiran kita tempat sujud, bukan Allah. Masih tak khusyuk juga. Ya. Gitu. Jadi bugayur, ya. Makin kita kenal Allah, insya Allah akan datang dengan sendirinya kekhusyuan itu. Jadi salat khusyuk itu salat yang ingat Allah, bukan ingat yang lain. Nah, mana salat gitu? Berapa persen ingat Allah, berapa persen ingat dunia? Di situlah ketika kita baca nilai khusyuk kita. Ya, karena kenal Allah. Karena kita paham tauhid. Jadi baca terus ya tentang ilmu tauhid itu, wujud, qidam, baqo, asma Allah, asmaul husna yang 99 itu. Baca, pahami, renungkan, dan ketika salat hadirkan ya, keagungan Allah, kebesaran Allah, segalanya Allah itu maha kasihnya, maha sayang. Muncul rasa itu, ya, bahwa hanya Allah yang besar, bahwa hanya Allah yang agung, hanya Allah yang mulia. Itu insya Allah akan masuk. Ya. Baik, udah lagi? Ya.
Dari jamaah online dari Kak Yudi Firmansyah. Nanya Pak Ustadz, bagaimana cara kalau imam batal saat membaca Al-Fatihah? Apakah harus mengulang dari awal Al-Fatihahnya? Ya. Kalau imam itu sadar ya, dia diingatkan makmum, maka Fatihahnya harus diulang dari awal. Seandainya tidak, ya karena kesalahan tadi tidak diulang, berarti Fatihahnya batal. Fatihah batal, sholatnya batal. Kalau yang batal itu adalah imam, maka makmum yang tahu bahwa imamnya batal wajib mufarokoh. Ya, lah tahu imam batal masih dimilui, miluk batal sembahyang kita, ya kan? Maka ketika kita tahu imamnya batal karena salah Fatihah dan hal-hal lainnya, pokoknya yang rukun-rukun salah, maka sholatnya batal. Kalau tidak diulangi rukun yang batal tadi, termasuk Fatihah dan rukun-rukun yang lain. Ya, jadi kalau kita tahu batal, segera mungkin beritahu. Lah diberitahu masih tidak, ya sudah diingatkan masih tidak juga dengan subhanallah atau dibacakan ayat yang salah tadi masih tidak ngerti, masih tidak diulang, berarti sholatnya batal jelas. Ya, maka kita yang tahu imam kita sholatnya batal karena kesalahan dalam melakukan rukun sholat tadi, kita cepat-cepat mufarokoh. Kalau tidak, sholat kita milu batal. Ya, jadi solusi cepat mufarokoh, memisahkan diri dari imam. Dan berulang kali saya ingatkan, memisahkan diri dari imam bukan berlari, bukan berlari dari shaf, tetap di situlah. Nah, jadi yang misah itu hati kita berniat kita tidak lagi jadi makmumnya. Kita niat mufarokoh, niat sholat dewean. Sejak saat dia salah tadi, gitu. Jelas ya? Mana? Wah, kati Imam Wahab, jadi ada kati anunya gitu, kati lonceng. Iya. Masih ada pertanyaan online? Habis. Kalau habis kita habis ke bulan. Kita habis ke rambutan ini. Pisang apa tadi? Nah, lupa lagi aku namanya. Pisang chicken itu. Aku nih ancak nyinggung aja tuh. Tayyib, ya kita cukupkan di sini cawisan kita malam hari ini. Alhamdulillah ribuan yang datang malam hari ini ya. Ya, malaikatnya kita hitung kan, malaikatnya jin Islam ya, itu hadir malam hari ini. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah kasih kita keistiqomahan dalam belajar, dan lebih penting lagi adalah mengamalkan ilmu yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita rahmat dan ridhonya, sehingga kita layak dan pantas untuk sama-sama nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai'. Ighfir lana kulli syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulli syai'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.